rumah kita, negeri akhirat. 100 tahun dari sekarang, tak akan ada lagi yang menyebut namamu dan mengetahui keberadaanmu. Betapa banyak orang gagal memahami bahwa kita adalah generasi pengganti di atas muka bumi yang telah dilupakan. Oleh karena itu, mari kita berbuat untuk kehidupan pada rumah kita yang sesungguhnya, negeri akhirat. Sahabat literasi, suatu hari menjelang wafat, Rasulullah SAW meminta para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi. Kemudian dari atas mimbar, beliau bersabda, "Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu." Namun tidak ada satupun sahabat berdiri. Rasulullah mengulangi sabdanya hingga 3 kali. "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan nabi, pemberi nasihat dan mengajak kepada Allah atas izinnya. Bagi kalian, aku tidak berdaya seperti saudara yang sebapak dan seibu. Maka siapa saja di antara kalian yang pernah aku sakiti, bangkitlah dan balaslah aku sebelum datang nanti pada hari kiamat kelak." Suasana hening. Sesaat kemudian berdiri seseorang pria bernama Ukaisah. Ukaisah mengaku sempat terkena pecutan cambuk Rasulullah ketika perang Badar. "Aku tidak tahu saat itu apakah Rasulullah bermaksud mencambukku atau mencambuk unta," kata Ukaisah. Rasulullah SAW kemudian berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahannya pada Ukaisah. Rasulullah lalu menyuruh Bilal ke rumah Fatimah untuk mengambil cambuk yang tergantung di dinding. Setelah Bilal kembali dari rumah Fatimah, Bilal menyerahkan pecut ke Rasulullah. Pecut itu lalu diserahkan oleh Rasulullah kepada Ukaisah. "Ukaisah, cambuklah aku. Lakukan bila benar aku pernah berbuat salah kepadamu," kata Rasulullah. "Ya Rasul, ketika aku terkena cambuk, badanku dalam keadaan tidak berbaju." Maka Rasulullah melepaskan bajunya. Ukaisah mendekat ke Rasulullah sambil membawa cambuk. Begitu jarak Rasulullah dengan Ukaisah dekat, cambuk dilempar dan Ukaisah memeluk punggung Rasulullah seraya berkata, "Saya ingin memelukmu ya Rasulullah. Aku ingin kulitku menyentuh kulitmu ya Rasulullah." Sambil terisak menangis terseduh-seduh. Sahabat Abu Bakar,
Umar, Utsman dan Ali serta sahabat lain yang menyaksikan kejadian itu terharu. Para sahabat yang semula marah ke Aisyah lantaran tega akan menyakiti junjungannya berubah menjadi ikut terharu dan ikut berderai air matanya. Bagaimana dengan pemimpin kita? Masihkah menyepelekan dosa-dosa sesama manusia? Padahal tidak tahu kapan Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Tidak berselang begitu lama, Rasulullah wafat. Seluruh umat manusia menangis, tidak mengira bahwa kejadian itu sebagai pertanda Rasulullah akan meninggalkan para sahabat selama-lamanya. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah. Generasi kita masa